Perkenalkan, saya Lavenia Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran yang ramah. Sebelum saya menjelaskan mengenai pembelajaran yang ramah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi menurut Johari merupakan model pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswa seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Selain itu, pendidikan inklusi merupakan suatu pendidikan di mana semua siswa dengan berkebutuhan khusus diterima di sekolah reguler yang berlokasi di daerah tempat tinggal mereka dan mendapatkan berbagai pelayanan pendukung dan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu tadi pengertian dari pendidikan inklusi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pembelajaran yang ramah. Sekolah yang ramah adalah sekolah yang terbuka untuk menerima semua peserta didik tanpa terkecuali, termasuk yang berkebutuhan khusus. Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah di mana semua anak memiliki hak untuk belajar, mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal dan nyaman dan terbuka, tanpa ada masalah. Sekolah bukan hanya tempat anak belajar, tetapi guru pun juga ikut belajar. Lingkungan pembelajaran yang ramah berarti ramah kepada anak dan guru. Artinya, anak dan guru belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar, menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran, mendorong partisipasi anak untuk belajar, dan guru memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang baik. Selanjutnya yaitu cara mengelola kelas inklusif dengan pembelajaran yang ramah. Yang pertama yaitu perencanaan, membuat rencana jadwal mingguan kegiatan kelas. Yang kedua yaitu persiapan, menyiapkan tiap kegiatan kelas dengan meninjau kembali rencana pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengumpulkan sumber daya, artinya mengumpulkan atau membuat sumber atau media yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu menghubungkan pembelajaran pada kegiatan, yang artinya kegiatan belajar merupakan diskusi seluruh kelas atau dilakukan oleh kelompok. Yang kelima yaitu menghubungkan pembelajaran kepada satu sama lain, artinya peserta didik dapat saling membantu dalam belajar dan bentuk kelompok ataupun berpasangan. Yang keenam yaitu membimbing dan mengamati, artinya guru dapat berkeliling di dalam kelas agar anak bisa bertanya dan guru dapat membimbing anak secara langsung jika ada masalah. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu fokuskan pada partisipasi, artinya upayakan membantu menciptakan kesempatan untuk belajar aktif untuk semua anggota kelas. Selanjutnya yaitu pentingnya pembelajaran yang ramah. Di sekolah yang ramah, semua komunitas sekolah mengerti bahwa tujuan pendidikan adalah sama untuk semua, yaitu semua murid mempunyai hak untuk merasa aman dan nyaman, untuk mengembangkan diri, untuk membuat pilihan, untuk berkomunikasi, untuk menjadi bagian dari komunitas, untuk mampu hidup dalam situasi dunia yang terus berubah, untuk mengatasi banyak transisi dalam hidup, dan untuk memberi kontribusi yang bernilai. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga harus menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran yang memungkinkan semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Dengan adanya pembelajaran yang nyaman, membuat anak termotivasi dan terdorong untuk terus mengembangkan potensi dan skill mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga pembelajaran yang ramah ini sangat penting untuk sekolah inklusi. Perkenalkan, saya Asya Faah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang akomodasi kurikulum di kelas inklusif. Yang pertama, definisi kurikulum dan diversifikasi kurikulum. Apa sih definisi kurikulum itu? Kurikulum merupakan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sedangkan diversifikasi kurikulum yaitu pelayanan
pendidikan dengan cara menyesuaikan, memperdalam, dan memperluas kompetensi dan materi pembelajaran dalam rangka untuk melayani keberagaman pelayanan penyelenggaraan satuan pendidikan. Adapun dasar-dasar pengembangan kurikulum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2006. Adapun tujuan pengembangan kurikulum yaitu mengembangkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialaminya. Yang kedua, membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan proses atau program pendidikan. Dan yang terakhir, menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat untuk menyempurnakan pendidikan inklusi. Adapun model pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusi yaitu model kurikulum reguler penuh, yang kedua model kurikulum reguler dengan modifikasi, dan yang terakhir model kurikulum PPI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Istiqamah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akomodasi proses pembelajaran di kelas inklusif. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai akomodasi proses pembelajaran di kelas inklusif, kita ketahui terlebih dahulu mengenai hal yang penting dalam proses pembelajaran di kelas inklusif. Hal penting dalam proses pembelajaran tersebut adalah implementasi pembelajaran. Implementasi pembelajaran adalah suatu proses peletakan ke dalam praktek tentang suatu ide, program, atau seperangkat aktivitas baru bagi orang dalam mencapai atau mengharapkan perubahan. Pendekatan implementasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas inklusif ini mengacu pada pendekatan mutual adaptation, di mana implementasi kurikulum diyakini sebagai sebuah penyesuaian dengan kebutuhan real di lapangan. Kemudian barulah kita akan membahas mengenai akomodasi proses pembelajaran di kelas inklusif. Proses pembelajaran di kelas inklusif dalam pelaksanaannya perlu dipikirkan berbagai bentuk akomodasi yang bisa dilakukan, sehingga kebutuhan siswa berkebutuhan khusus terpenuhi dan mereka berkesempatan mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Akomodasi digunakan ketika siswa mempelajari isi kurikulum yang sama, namun siswa dapat diajarkan dengan cara yang berbeda atau butuh perubahan lingkungan. Beberapa hal yang dapat dijadikan contoh akomodasi dalam proses pembelajaran di kelas inklusif adalah: yang pertama, akomodasi dari segi ruang. Misalnya, siswa berkebutuhan khusus bisa menggunakan kursi khusus atau bantal dan duduk dekat dengan papan tulis atau guru. Yang kedua, akomodasi dari segi guru. Misalnya, guru tidak memakai banyak perhiasan karena dapat mengalihkan perhatian anak-anak dengan gangguan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Yang ketiga, akomodasi untuk siswa, misalnya memberikan waktu untuk anak bisa mendapatkan kebutuhan sensorinya. Kemudian, agar proses pembelajaran di kelas inklusif dapat berjalan lancar, maka diperlukan suatu perencanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran hendaknya dirancang sesuai kebutuhan peserta didik, kemampuan peserta didik, serta mengacu pada kurikulum yang dikembangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusi antara lain: yang pertama, menyusun rencana pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan menetapkan tujuan, merencanakan pengelolaan kelas, merencanakan pengorganisasian bahan atau materi, merencanakan strategi pendekatan kegiatan pembelajaran, merencanakan prosedur kegiatan pembelajaran, merencanakan penggunaan sumber dan media belajar, serta merencanakan penilaian.
Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan melaksanakan apersepsi, menyajikan materi atau bahan, mengimplementasikan metode, sumber atau media belajar dan bahan latihan, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif, mendemonstrasikan penugasan materi, mengelola pembelajaran yang kooperatif, dan membina hubungan antar pribadi. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi. Hal ini berkaitan dengan melakukan penilaian selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Setelah perencanaan kegiatan pembelajaran di kelas inklusif, maka tahap selanjutnya yakni pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah setempat, sehingga dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan model penempatan yang dipilih. Penempatan anak luar biasa di sekolah inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model. Yang pertama, kelas reguler atau inklusif penuh. Yang kedua, kelas reguler dengan klaster. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Dan yang keenam, kelas khusus penuh. Kemudian, setelah ditetapkan model penempatan anak luar biasa, yang perlu dilakukan berikutnya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kelas inklusi adalah yang pertama, merencanakan kegiatan pembelajaran, yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang ketiga, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif, yang keempat, mendemonstrasikan penguasaan materi dan relevansinya dalam kehidupan, yang kelima, mengelola waktu, bahan, dan perlengkapan pengajaran, yang keenam, mengelola pembelajaran kelompok yang kooperatif, dan yang ketujuh, membina hubungan antar pribadi.